Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali duduk bersama dalam rangka tawassul bil haqqi dan tawassul bis sabar. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir dalam rangka menuntut ilmu dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita juga berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita cari di kesempatan kali ini dan di kesempatan-kesempatan lainnya betul-betul menjadi ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Karena jamaah sekalian, sungguh sangat celaka kalau orang belajar tapi ilmunya nggak bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW dalam satu hadis riwayat Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi mengajarkan kepada kita sebuah doa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada 4 perkara yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai tanda-tanda kesengsaraan seorang hamba. Apa itu? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ilmu yang tidak bermanfaat. Ini tanda-tanda orang tersebut adalah orang yang sangat sengsara. Tidak bermanfaat bagi dunianya, tidak juga bermanfaat bagi akhiratnya. Atau hanya bermanfaat bagi dunianya, tapi tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Terus yang kedua, tanda kesengsaraan seorang hamba dan kecelakaannya adalah apa? Wa min qalbin la yakhsha. Dari hati yang tidak pernah bisa fokus, hati yang tidak bisa khusyuk. Allahu Akbar, takbiratul ihram untuk sholat, tetapi pikirannya kemana-mana. Apalagi kalau sudah mulai gerakan-gerakan berikutnya. Kemudian, wamin nafsin la tashba, dari nafsu yang tidak pernah puas. Jadi ada nafsu itu memang nggak pernah puas. Gajinya udah ratusan juta masih korupsi ya. Umur sudah tua tapi masih suka berbuat maksiat. Itu jamaah sekalian adalah nafsin la tasba, nafsu yang nggak pernah kenyang, nafsu yang tidak pernah kenyang. Kita kan lihat ada sebagian orang umurnya sudah tua, dia tidak pernah mau untuk ikut pengajian atau sangat susah untuk beribadah. Kenapa? Karena demi memuaskan nafsunya. Salah seorang pernah cerita, mungkin saya dan pernah cerita pada Anda, bagaimana ada orang tua umur sudah 70-an. Ini yang cerita keponakannya. Dia cerita, Ustadz, apa hukumnya mensolatkan orang yang tidak pernah sholat? Kalau dia meninggal nanti gimana hukumnya? Hukum menyolatkan jenazah orang yang tidak pernah sholat. Saya tanya, ya secara hukum udah jelas. Para ulama mengatakan kalau orang tersebut nggak pernah sholat sama sekali, maka dia tidak boleh disolatkan. Ya, tidak boleh disolatkan jamaah sekalian. Kalau dia tidak pernah sholat sama sekali. Beda halnya kalau dia kadang sholat kadang tidak. Di situ para ulama berbeda pendapat. Tapi saya tanya, lah memang ada urusan apa? Dia cerita, Ustadz, saya punya paman saya itu sudah hampir usia 70 tahun. Itu nggak pernah mau sholat nih. Nah, kenapa tidak mau sholat? Saya bilang, selalu aja ada alasannya. Ya kadang alasannya nggak berani ninggalkan rumah. Kenapa? Nanti takut dicuri sama orang ya. Tapi nih kerja nggak kenal siang dan malam. Umur berapa? 70 tahun. Masya Allah, itu namanya nafsin la tasba. Nafsu yang tidak pernah kenyang, nafsu yang tidak pernah puas. Ada lagi salah seorang kawan saya itu, semoga Allah beri hidayah kepada orang tuanya. Dia cerita sama saya, dia beli mobil baru. Dia bilang, Ustadz, mobil ini saya mau wakafkan untuk dakwah. Maksudnya bagaimana? Saya bilang gitu. Kalau mau wakafkan dakwah, kasihkan anak aja saja biar bisa buat dakwah. Saya bilang gitu dia. Kami bisa syuting kemana-mana tanpa harus pakai Grab. Ya.
Enggak Ustaz, mau saya ini saya beli mobilnya. Saya niatkan kalau ada siapapun yang ingin pergi diantar dalam dakwah atau kunjungan anak yatim ataupun macam-macam, saya niatkan semuanya untuk bapak saya. Memang kenapa bapak sampean? Saya bilang gitu. Ustaz, bapak saya udah 70-an tahun lebih. Tapi susah sholatnya luar biasa. Lebih banyak gak sholatnya daripada sholatnya. Tapi kalau ke pasar, tiap hari Ustaz sebelum subuh udah berangkat. Naik motor, masih kuat? Masih Ustaz. Masya Allah jamaah sekalian. Berangkat ke masjid atau menunaikan sholat paling berapa sih? 5 menit. Paling 5 menit sholat standarnya kan. Kan jarang sholatnya sampai 10 menit. Apalagi model-model kita sekarang. Sholat 5 menit atau 7 menit udah sangat lama sekali kan ya. Nah jamaah sekalian, sholat 5-7 menit gak ada waktu. Tapi ke pasar sebelum subuh. Masya Allah. Itu namanya apa jamaah sekalian? Nafsun la tashba. Nafsu yang tidak pernah puas. Nafsu gak pernah marem. Nafsu gak pernah marem. Ini bahaya ya mas kalian. Bahaya sekali. Makanya kita diminta perlindungan darinya. Kemudian yang keempat adalah wa min da'watin la yustajabulaha. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari doa yang gak pernah diijabahi. Doa yang tidak pernah diijabahi. Poin pertama terkait dengan kajian kita adalah apa? Ilmu yang tidak bermanfaat. Para ulama mengatakan ilmu yang tidak bermanfaat itu ada 2 jenis. Satu, memang konten ilmunya, mahiyatul ilminya itu nggak bermanfaat. Contohnya apa? Belajar ilmu filsafat, nggak ada manfaatnya. Hanya berat-berarti ngabot-ngabotin. Ada sebagian orang semangatnya belajar ilmu filsafat luar biasa. Jarang ngaji tafsir, ngaji sirah, ngaji akidah, ngaji hadis dianggap kuno. Tapi ngaji filsafat luar biasa semangatnya. Akhirnya apa? Muncullah orang-orang yang namanya muslim tapi anti terhadap Islam. Haji tapi moh disebut Pak Haji. Maksudnya mohnya itu bukan karena dia tidak mau riya, enggak, tapi karena enggak suka haji sebenarnya. Ada orang-orang seperti itu jamaah sekalian. Ini namanya apa? Di antaranya tadi orang-orang belajar filsafat. Maka lahirlah berbagai macam kesimpulan hukum yang amburadul. Kalau kemarin kita pernah kaget ada seorang dosen yang dia ini menghalalkan zina dengan alasan milkul yamin, yaitu budak. Itu karena proses pembelajaran filsafat. Ada seorang profesor doktor. Dia ini mantan rektor UIN Sunan Kalijaga Jogja, sekarang jadi ketua BPIP, ya, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Tapi anti agamanya luar biasa. Dulu dia pernah buat statement bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Ini orangnya jamaah sekalian. Nah jamaah sekalian, ini namanya apa? Lahir daripada ilmu la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat. Belajar filsafat, belajar yang tidak ada kaitan dengan Islam. Akhirnya apa? Ya hancurlah kehidupannya. Imam Al-Ghazali itu awal-awalnya beliau ini adalah orang yang sangat serius belajar filsafat. Tapi apa kesimpulan beliau setelah bertahun-tahun belajar filsafat? Saya tidak mendapatkan apa-apa dari filsafat kecuali satu, serba ragu-ragu. Iki bener apa ora ya? Iki salah. Nggak ada kepastian ya mas kalian. Kenapa? Karena filsafat itu sebenarnya nafsu. Yang nama nafsu itu bisa berubah-ubah. Ya, bisa berubah-ubah. Jarang akal sebenarnya. Karena akal tuh bisa mengukur, menalar. Kalaupun pakai akal tuh nggak bisa memastikan kebenaran. Akal tuh yang dia bisa pastikan baik buruk, enak tidak enak. Itu akal jamaah sekalian. Tapi yang memastikan ini benar apa salah cuma satu, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan haram ya berarti buruk. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan halal berarti baik. Pasti jamaah sekalian. Sementara akal manusia itu sesuai dengan ilmu yang masuk di kepala dia. Maka akal memproses, kemudian dia menyimpulkan sesuatu yang kadang salah hari ini, benar di kemudian hari. Atau benar hari ini ternyata tahun depan salah. Maka ada namanya amandemen, ada namanya reshuffle kabinet, enggak deh. Dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nafsu itu atau akal yang tidak terbimbing dengan wahyu, itu nggak bisa memastikan sebuah masalah. Pelin-pelan,
pelongo-pelongo ya. Itu gitu. Duh, bener loh jamaah sekalian. Saya tuh lagi kaji buku terkait masalah itu. Saya baca itu asing juga bukunya. Tulisannya Imam Hadis, namanya Abdul Aziz At-Turaifi. Sekarang lagi di penjara sama Saudi. Baik jamaah sekalian. Jadi ilmu la yanfa itu begitu. Atau ilmu sebenarnya ilmu baik, ilmu dunia, tapi la yaqtarinu bittaqwa wala yakhshallah kalau bahasanya Imam wa yu'thirud dunya 'alal akhirah. Ilmu baik, ilmunya baik, belajar tafsir, belajar ilmu agama, belajar hadis. Tapi apa? Ilmu tersebut tidak diorientasikan untuk mewujudkan ketakwaan. Ilmu tersebut tidak melahirkan rasa khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jemaah sekalian. Ini ilmu tidak bermanfaat juga. Nah, mudah-mudahan kita belajar ini ilmu yang baik karena belajar hadis Nabi, belajar proses interaksi dan komunikasi Nabi dengan orang-orang di sekitarnya. Ini baik. Makanya apa? Seharusnya ilmu ini melahirkan alumni daripada kajian kitab Kaifa Amalahum An-Nabi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seharusnya. Kalau ternyata menjauhkan kita dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, evaluasi. Jangan-jangan termasuk ilmun la yanfa. Ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu capek, hanya habisin waktu. Anda seharusnya mungkin dari maghrib sampai isya kalau nggak belajar, Anda nggak ikut pengajian, mungkin Anda bisa jualan, ya. Bisa bisa closing berapa gitu, nggak begitu ya. Tapi karena ikut pengajian nggak dapat ya, misalkan. Makanya ilmu kalau tidak bermanfaat itu bermasalah. Ada contoh orang-orang seperti itu. Dulu zaman Bani Israel, ketika Bani Israel berhasil keluar dari lembah Tih. Lembah Tih itu lembah di mana mereka ini keliling kurang lebih 40 tahun. Setelah mereka berhasil selamat dari kejaran Firaun, kemudian mereka minta balik ke Mesir karena Firaun sudah mati. Kata Nabi Musa, tidak. Allah menjanjikan satu negeri bagi kita, namanya Al-Ardul Muqaddasah, negeri yang disucikan. Negeri mana itu? Palestina ataupun Al-Aqsa dan sekitarnya. Ketika mereka tahu bahwa di Al-Aqsa sudah ditempati oleh orang-orang kafir namanya bangsa Jabbar. Jabbar itu aslinya dari Babilonia, Irak ya. Mereka apa kata mereka? Musa, lan nadakhulaha hatta yakhruju minha. Kami enggak mau keluar sampai mereka itu keluar. Kata Musa sama Harun alaihi wassalam, ayo kita perangi mereka, nanti Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada kita. Enggak, mereka tuh orang pandai bertempur, pandai berperang, orang yang kuat fisiknya. Kata Nabi Musa, lah sekuat-kuatnya mereka lebih kuat Fir'aun. Itu pun Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Baru saja Allah menghancurkan musuh kita, masa kita tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban bangsa Bani Israel? Musa, gini ajalah, kalau kamu sangat percaya dengan janji Allah akan mengalahkan mereka, idhab anta wa rabbuka, kamu sama Allah pergi faqatila, perangi mereka itu, kami nunggu di sini siapa yang menang. Kurang cepat tuh Bani Israel ini. Akhirnya Allah hukum dengan apa? Tidak bisa keluar dari lembah, namanya lembah Tih. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. 40 tahun mereka mengelilingi apa? Lembah ini. Nggak bisa keluar, jalan keluar nggak ada. Bukan karena nggak ada Google Maps ataupun Google Earth, nggak ada. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala hukum jemaah sekalian. Padahal sebagian para ulama mengatakan durasi. Apa kok durasi? Apa namanya? Garis tengah namanya apa? Garis tengah bulat itu apa namanya? Diameter ya. Diameternya itu kurang lebih 3 sampai 4 kilo. Berarti kecil banget ya Mas sekalian. Ya, mereka muter aja sampai 40 tahun. Singkat cerita, Nabi Musa, Nabi Harun wafat, kemudian diganti oleh Yusha bin Nun. Yusha inilah yang berhasil membawa mereka keluar atas izin Allah Subhanahu wa taala dan mereka mau memerangi bangsa Jabbar. Tapi kalah menang kalah. Akhirnya Yusha bin Nun mengatakan, satu-satunya cara gimana kalau kita lobby, siapa tahu bisa dibagi dua gitu ya. Akhirnya ada yang angkat tangan. Nah, ini dia ilmu yang manfaat, itu ilmu tidak bermanfaat. Alim, ulama, kalau dia berdoa pasti mustajab. Namanya namanya Bal'am bin Ba'ura. Dia bilang, saya
saya akan berangkat dan saya akan lobby supaya ada semacam deal-dealan antara kita dan bangsa Jabar. Berangkatlah dia, ternyata sampai di sana ditawari jabatan. Ya mungkin jadi apa ya, kalau sekarang mungkin komisaris KAI atau komisaris PT Telkomsel atau Pertamina lah misalkan ya. Kemudian ditawari wanita. Ya, ditawari wanita aja mas kalian. Kayak siapa? Tangan kanannya Edi Prabowo tuh. Sekprinya, sekretaris pribadi yang dibelikan apa-apa tuh ya. Kemudian ditawari jabatan. Jabatan apa? Harta. Laki-laki itu kalau dihadapkan 3 itu sekuat apapun imannya rontok biasanya ya. Ya kan ya? Jangan kan 3-3-nya salah satunya bisa rontok gitu maksudnya. Nah, ma'asyiral muslimin, akhirnya apa? Dia justru berbalik, bukannya membela kaum muslimin, bukannya membela Nabi Allah, bukannya membela syariat Allah Subhanahu wa taala, justru bergabung dengan bangsa Jabar, ya. Bergabung dengan bangsa Jabar untuk kemudian memerangi Nabi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath au tatruk yalhath." Perumpamaan Bal'am bin Ba'ura ini, ulama yang ilmunya tidak bermanfaat, kata Allah Subhanahu wa taala, famathaluhu permisalannya kamathalil kalbi, seperti apa? Kalb apa? Kalbun apa? Saya jadi nggak tega ngomongnya, tapi saya omongan anjing. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jarang-jarang lah Allah tuh mempermisalkan orang tuh dengan anjing. Orang kafir aja nggak disebut anjing sama Allah Subhanahu wa taala, tapi secara umum, ulaika kal an'am, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu seperti binatang ternak. Tapi ulama yang menjual agama untuk dunia, Allah Subhanahu wa taala sebut famathaluhu kamathalil kalbi. Permisalan dia seperti seekor anjing. Intahmil alaihi yalhath, kamu kasih makan, ia julurkan lidahnya. Kamu nggak kasih makan, ia julurkan lidahnya. Itu mengerikan saudara sekalian. Ilmu la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat karena tidak berorientasi pada akhirat dan juga tidak berorientasi untuk melahirkan bangsa-bangsa manusia-manusia bertakwa. Saya yakin, hakul yakin, ainul yakin, kurikulum 2021 yang dibentuk oleh Nadiem Makarim itu ilmu la yanfa. Kenapa? Menghilangkan frasa agama aja mas kalian. Wajar kalau Muhammadiyah marah, NU marah, para kiai juga protes, Persis juga demikian, Ali Irsyad juga demikian, dan ormas-ormas lain juga demikian. Kenapa? Ini melanggar konstitusi betul ini. Agama kita, negara kita, merdekanya jelas berkat rahmat Allah di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jelas loh mas kalian. Nah ini malah nggak mencantumkan frasa agama. Jelas-jelas sila kita yang pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil, beradab. Gimana bisa beradab nggak punya agama? Sebuah pendidikan, kurikulum yang tidak berorientasi pada pembentukan manusia yang beradab dan berakhlak, nggak bertakwa, hanya melahirkan robot-robot kuat kerja tapi nggak bisa mikir, robot-robot yang mati rasa kemanusiaannya, melahirkan manusia seperti robot yang dikendalikan tapi nggak bisa mengendalikan, robot-robot yang manusia yang apa? Yang menjadikan nilai-nilai duniawi sebagai apa? Sebagai neraca untuk melihat sebuah masalah. Makanya wajar kalau seandainya mereka itu mengatakan demi melancarkan ekonomi ingin melegalkan miras, memang begitu jamaah sekalian. Karena robot udah nggak bisa mikir. Robot tuh begitu. Baik, ma'asyiral muslimin, ini sebagai sebuah tanggapan dikit aja sih, karena kita rodo-rodo anyel juga ya, masa frasa agama dihilangkan. Emang yang memperjuangkan Islam ini siapa kalau bukan umat Islam? Ada ada Kiai Mojo dari Pajang ya. Kemudian ada siapa? Dekat rumahnya Mas Ian apa tuh?
yang mendirikan SI itu apa, Serikat Islam? Ada siapa? Haji Samanhudi, Kiai Haji Samanhudi, ulama-ulama jamaah sekalian. Ada Hos Cokrominoto, itu para kiai, para ulama. Di Diponegoro jangan ditanya, sampai-sampai De Griek, seorang sejarawan Belanda, itu menulis di Diponegoro itu Islamnya kebangetan fanatiknya. Itu fanatik di Diponegoro itu. Nggak mau dia memakai pakaian Belanda. Karena bagi dia memakai pakaian Belanda itu akan melahirkan kecintaan terhadap yang diikuti. Emang betul saja. Orang kalau sudah mengagumi sesuatu, dia pasti akan membelanya. Di setiap kesalahannya akan dibuat husnudon. Ya. Di setiap kebaikannya akan dielulukan dan dibanggakan. Nggak ada salah pokoknya. Maka di Diponegoro, pakai Belanda itu. Nggak mau. Belanda kan pakainya tinggi-tinggi tuh. Nggak mau beliau. Mending belangkon beliau tuh. Maka banyak prajurit di Diponegoro itu pakai belangkon ya. Kalau enggak surban kayak orang Arab, seperti beliau pakai, Kiai Mojo Sentot Ali Pasha juga pakai. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita hadapi sekarang, orang-orang yang anti agama. Jamaah sekalian, orang merusak agama itu enggak langsung hancurkan agama loh, karena akan ada perlawanan. Tapi dua hal yang mereka lakukan, kata para ulama. Satu, hancurkan fitrah. Yang kedua, hancurkan akal. Soalnya yang menjaga manusia, walaupun dia orang kafir, sekali lagi walaupun dia kafir, itu adalah fitrahnya sama akalnya, supaya tidak dikendalikan sama nafsu. Kan orang non muslim banyak kan yang nggak minum minuman keras, banyak. Kenapa? Fitrah. Jemaah sekalian, banyak kan orang-orang Islam gak harus jadi muslim kan untuk membenci gay, lesbi, biseksual dan sebagainya. Karena fitrah aja masalahnya. Karena fitrah. Mereka tidak mau minuman keras karena mereka tahu itu merusak akal. Jadi jemaah sekalian, sekafir-kafirnya orang ya, selama fitrah dan akalnya masih ada, dia masih bisa diajak dialog. Bisa diajak apa? Bisa diajak dialog. Tapi kalau fitrah sudah hancur, kemudian akal sudah hilang, maka posisi manusia, kata At-Turaifi hafidhullah, dia turun derajatnya jadi binatang. Anda tahu binatang, Pak? Binatang tuh nggak punya rasa malu, nggak ada daya kritis. Binatang tuh orientasinya adalah perut dan syahwat di bawah perutnya. Binatang itu ya nggak pernah kritis, dikiring kemana-mana mau, disembelih pun gelem. Jadi manusia kalau sudah hancur akal dan fitrahnya, disembelih pun mau. Makanya musuh Islam sebelum menghancurkan sebuah negara tuh, hancurkan dulu fitrah sama akalnya. Biar kalau digiring ke tempat penyembelihan gelem, mau, nggak protes. Bahkan mungkin dianggap sebagai sebuah pengorbanan. Ya. Nah, jamaah sekalian, ini logika yang dia lakukan. Makanya jamaah sekalian, kalau kita lihat, setan itu baik setan manusia maupun setan jin, yang mereka lakukan pertama kali itu menghancurkan fitrah. Fitrah manusia itu sukanya baik-baik. Fitrah manusia itu sukanya apa sih? Menghormati yang tua. Fitrahnya manusia itu laki-laki itu melindungi wanita. Itu kan fitrah aja mas kalian. Fitrahnya manusia itu artinya ini fitrah artinya tanpa dalil dari Al-Qur'an, hadis pun itu sudah fitrah. Anda nggak perlu nggak perlu pakai dalil. Fitrahnya orang tuh pasti mencintai orang tuanya. Ibu, bapak mencintai anaknya, itu fitrah aja mas kalian. Fitrahnya orang itu benci berbuat zina. Fitrahnya orang tuh atau akalnya manusia itu mengatakan bahwa minuman khamr itu, miras itu rusak. Nah, dihancurkan dulu aja mas kalian. Dihancurkan dulu. Dan kata para ulama dibuktikan dengan penelitian. Ya, dengan penelitian medis yang paling merusak akal dan fitrah manusia itu dua aja mas kalian. Dua, yang paling merusak. Satu khamr, yang kedua porno, baik pornografi, video porno, porno aksi atau apa. Itu paling merusak. Saya pernah mendengarkan presentasi bagaimana, film porno atau video porno itu merusak merusak ini sel-sel, mematikan sel-sel kepala kita.
Bahkan lama-kelamaan tulang apa sih namanya? Kepala tuh batang maksudnya. Batang otak itu lama-lama mengecil. Mengecil ya Mas. Kalau batang otak sudah mengecil, itu orang berpikir gak bisa. Rasa malunya hilang. Sukanya marah. Dia melihat lawan jenis hanya sebagai pemuas nafsu tok. Nggak boleh lebih daripada itu. Terus macam-macam lah. Silakan Anda baca. Anda mungkin lebih punya kesempatan untuk membaca daripada saya. Makanya jamaah sekalian, disinilah Islam menjaga betul. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Kaedahnya, setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr itu haram. Masalah pakaian ada batasannya Pak. Laki memang si auratnya lutut sampai pusar sampai bawah lutut. Tapi pakaian indah itu, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaik itu yang harus nutup pundak. Itu jamaah sekalian. Wanita, karena wanita itu menarik dari depan, belakang, samping kiri, samping kanan, dari atas bahkan dari bawah, ya. Dikecualikan wajah aja. Jamaah sekalian, jadi itu. Akhirnya apa lama-kelamaan in the name of arts ya. Atas nama seni. Kadang hal-hal yang jorok itu mereka praktekkan. Inilah cara mereka menghancurkan. Orang kalau udah hilang fitrah, udah hilang sudah hilang akalnya, itu diajak murtad tuh gampang, masyarakat muslimin. Dia akan menjadi orang yang paling terdepan membenci agama dia. Terdepan paling benci agama dia. Orang kalau sudah rusak fitrahnya. Nah, inilah yang perlu kita hati-hati. Bagaimana menjaga fitrah manusia dan bagaimana menjaga akal manusia. Makanya orientasi syariat Islam salah satunya menjaga fitrah. Menjaga fitrah. Supaya apa? Supaya manusia tetap menjadi manusia. Jangan sampai turun menjadi hewan. Baik, masyarakat muslimin, maka jadi kalau ada kurikulum tidak berorientasi pada pendidikan agama ataupun perbaikan akhlak dan adab, itu kurikulum melahirkan binatang-binatang yang ber-KTP nanti. Iya, bahaya banget ya Mas kalian. Anda lihat tuh kehidupan orang-orang barat itu. Kenal Profesor Taufik Kasturi, dosennya Mas Reza itu ya. Dia cerita sama kita pas ngobrol-ngobrol. Beliau kan S3-nya di Belanda ya. S3 di Belanda. Beliau cerita, Ustadz, kalau bukan karena sudah terikat perjanjian kuliah S3 sama kampus sana beasiswa, saya begitu sampai di Amsterdam mau balik Ustadz gitu. Gak ada apa Prof. Dia cerita, saya itu naik kereta dari bandara ke tempat beliau kuliah itu, beliau cerita. Itu kurang lebih 4-5 jam lah, boleh hitung. Ya nggak begitu banget ya, cukup lama lah kata beliau. Saya lihat kiri kanan depan saya itu anak-anak muda dari stasiun pertama naik ke stasiun bandara sampai turun Ustadz, ciuman. Itu kalau di Indonesia masuk rekor muri itu. Ulama Aduh, di taman Ustadz, lagi baca di taman tuh, keseluruhan taman orang lagi begituan. Itu kalau bukan karena terikat perjanjian beasiswa, saya lari pulang gitu. Masya Allah jamaah sekalian. Apa kita mau hidup seperti itu apa? Seharusnya kita kritis jamaah sekalian. Kalau enggak, nanti anak cucu kita yang rusak. Anak cucu kita yang rusak nanti. Padahal kita capek-capek milihkan nama bagus-bagus bagi anak kita. Kita capek-capek nyari istri itu sampai merendah-rendah diri. Inji di depan calon mertua kan? Supaya ngasih anaknya. Capek-capek kita akikahin anak kita. Kemudian kita sejak kecil pakaikan jilbab ataupun kita ajarkan dia abata. Ternyata mereka yang merusak agama anak kita. Ini penting kita pahami, sadarlah bahwa kita di hadapan sebuah pengrusakan akhlak yang luar biasa, mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali. Orang ta'adud, ustadz poligami dianggap kurang ajar. Anggota DPR, mohon maaf, melacur biasa aja. Ini loh yang perlu dipahami hari ini. Ada pengerusakan
perusakan fitrah dan akal. Orang kalau udah rusak fitrah dan akal, gampang disesatkan. Dan hidayah itu susah masuk. Coba lihat, kaumnya Lut. Hanya berapa orang coba yang beriman? 12 orang kurang lah yang beriman itu. Padahal apa kurangnya Lut? Lut tuh orangnya pinter, keponakan Nabi Ibrahim. Kan Lut tuh keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dakwahnya serius sekali. Dakwahnya serius, nggak pakai tarif lagi. Nggak ada ceritanya nanti kalau saya ke Yordan ataupun saya ke Solo, saya Garuda kelas bisnis. Saya pengawalnya satu orang juga di kelas ekonomi nggak apa-apa. Lumayan jadi panitia kan. Saya tuh jadi panitia juga Pak, gitu-gitu tuh ya. Nggak, beliau nggak pasang gitu jamaah sekalian. Tapi yang beriman cuma berapa orang? Kenapa? Fitrah udah rusak. Ketika apa namanya? Ketika Lut mengatakan saat mereka meminta para malaikat yang tampan-tampan yang ganteng-ganteng itu mau dibawa sama mereka, apa kata Nabi Lut? Itu loh, perempuan-perempuan itu loh, ada suci bagi kalian. Alaisa fikum rajulun rasyid. Bahasanya siapa? Nabi Lut itu. Apa tidak ada lagi di tengah kalian orang yang punya rasyid, punya akal gitu nih. Rasyid dan itu akal. Nah, apa udah nggak ada tuh? Orang nggak punya akal tuh loh. Perempuan-perempuan kita lebih halal bagi kalian. Alaisa fikum rajulun rasyid? Apa nggak ada di antara kalian masih punya akal? Karena akalnya udah hilang. Kemudian apa kata mereka? Innahum unasun yatatahharun. Lut itu manusia yang sok suci katanya. Sok suci. Oh, saya itu pernah mendakwahi gay kok Pak. Marah dia luar biasa. Saya dakwah itu mau dipukul kita tuh ya. Padahal pelan-pelan, lembut-lembut kita dakwahi. Ngobrol, malah kita digodan. Gak bisa susah, karena fitrahnya udah rusak. Ya. Beda kalau dakwahi preman, betul-betul preman, gali, betul-betul gali itu didakwahi lumayan. Lihat di pasar Kliwon tuh banyak sekali gali-gali yang sudah tobat. Saya itu punya teman khusus. Jadi kalau saya keluar kota itu tinggal nelpon dia kalau lagi capek. Mas, aku mau keluar kota mas. Oke siap Ustaz. Naik apa? Mobil, motor. Alhamdulillah Allah beri kelebihan sama dia, kekayaan ya. Motor siap motor Ustaz, mobil siap mobil. Tapi dia tuh nggak pernah pakai baju pendek dan nggak pernah pakai celana di atas mata kaki, di atas lutut, di betis itu nggak ada, nggak pernah. Kenapa? Itu kalau dibuka semuanya tato, jemaah sekalian. Bening, kenapa? Galinya fitrahnya masih ada, jemaah sekalian. Tapi kalau orang-orang tadi udah hilang fitrahnya, ini bahaya. Menghancurkan fitrah. Maka syariat Islam itu turun untuk menjaga fitrah sebenarnya. Baik, kita lanjut ya pada kajian kita. Masih pada bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan karib kerabatnya. Poin berikutnya, wa min inayatihi bi aqaribihi wa inshigalihi bi ahwalihim husnuhu ida usiba ahadun minhum bimakruhin falamatu fa'ammuhu hamzata wa muthila bihi hazan syadida li firaqihi wa lima asabah. Beliau menjelaskan di sini Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah, dan semoga Allah membebaskan beliau dari penjara Saudi. Ini penulis buku ini lagi di penjara loh Pak. Ini ulama-ulama baik Saudi itu di penjara banyak. Salman Auda, Safar Hawali tadi ya. Ini penulis buku ini ya. Banyak sekali, hampir 500 ulama di penjara. Lucunya orang-orang, mohon maaf, yang berpikiran sampah dari Indonesia ini diimpor malah ke Saudi. Kayak Sumanto Al-Qurtubi, Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi yang pernah mengatakan bahwa kalau kita memaklumi jika ada guru yang cari makan dengan mulut, dosen cari makan dengan otaknya, pemain bola cari makan dengan anggota tubuh yang bernama kaki, pemain voli cari makan dengan anggota tubuh yang bernama apa? Yang bernama tangannya. Kemudian para model itu cari makan dengan lenggak-lenggoknya, anggota tubuh semuanya. Kalau itu semuanya kita maklumi, kenapa kita tidak memaklumi, mohon maaf, PSK yang cari makan hanya dengan anggota tubuh yang bernama kelamin? Seharusnya kita maklumi juga dong katanya. Ya, saya punya catatannya Pak, ini namanya Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi. Ini orang pikiran sampah ini diimpor jadi dosen tamu di Saudi coba.
Ulama-ulama yang baik sekelas ini, ya, penulis buku yang luar biasa ini malah di penjara nih ya. Tapi seburuk-buruknya Saudi masih mending lah daripada di sini ya. Iya. Baik. Wa min inayatihi, di antara kedekatan Nabi Muhammad dan kepedulian Nabi Muhammad kepada karib kerabatnya adalah apa? Beliau ini sangat peduli dengan kondisi-kondisi yang menimpa atau menyertai keluarganya, nanya kondisinya. Bahkan beliau sangat sedih jika ada perkara-perkara yang tidak disukai atau perkara-perkara yang memberatkan, menyakiti, menimpa salah satu keluarganya. Beliau sakit, merasa bagaimana mereka sakit, beliau sedih sebagaimana mereka sedih. Contohnya jemaah sekalian, ketika pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Kan Nabi Muhammad punya banyak paman. Masih ingat ya pelajaran beberapa waktu lalu. Nah, cuma yang masuk Islam cuma berapa, Pak? Yang masuk Islam hanya dua. Yang pertama adalah Hamzah, yang kedua adalah Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hamzah dibunuh oleh Wahsy. Ditombak, dibunuh dia dari dari tempat persembunyian. Jadi nggak gentle, nggak hadapi Hamzah. Kemudian sudah begitu dimutilasi. Mutilasinya bagaimana? Hidungnya diiris, kedua telinganya diiris, kedua bola matanya dicongkel, dan lebih parah lagi dadanya dibelah, jantungnya dikeluarkan oleh Hindun, istrinya Abu Sofyan, itu dikunyah-kunyah. Orang kalau nafsu sudah mengendalikan, akal udah nggak main ya mas kalian. Akal sudah tidak main. Apalagi kalau itu permusuhan terkait dengan agama. Iyatkofu alaikum yakunu lakum a'da'a. Allah mengatakan kalau orang kafir menguasai kalian, dia mayoritas, akan menjadikan kalian sebagai musuh. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yarqubuna fikum illa wala dhimmah. Orang-orang kafir kalau sudah bermusuhan sama orang Islam, mereka tidak akan menjaga tali kekerabatan. Ya, walaupun dia itu saudaranya, dia akan mengintimidasi. Ingat ya, peristiwa ini udah adzan. Ini baru mulai nih, sebentar sedikit aja ya. Peristiwa pembantaian umat Islam oleh PKI, rata-rata yang membantai itu bukan orang luar loh, dan bukan orang jauh. Kalau bukan pamannya, ponakannya, bahkan anaknya sendiri ya mas kalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang kafir kalau menguasai kalian, mereka itu tidak akan menjaga illa wala dhimmah, tali kekerabatan maupun perjanjian. Nggak ada namanya perjanjian kalau udah musuhi. Nah, makanya ketika Rasulullah SAW itu melihat jenazah Hamzah radhiyallahu anhu ini dimutilasi, beliau menangis karena sedih melihat pamannya dan sedih berpisah dengan pamannya. Beliau pun mengatakan, rahimakallah paman, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. In kunta lawusulan lirrahim, sungguh semasa hidupmu engkau adalah orang yang paling suka menyambung silaturahim. Ini karakternya Hamzah, Sayyidus Syuhada, kita boleh praktekkan ya. Kemudian fa'ulan lil khairat, engkau adalah orang yang paling semangat melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu macam-macam. Bisa terkait dengan interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala atau interaksi dengan sesama manusia. Sesama manusia memberi anak-anak yatim, kemudian menyantuni para janda, kemudian peduli kepada orang-orang sakit. Kemudian boleh melanjutkan, walaula haznun mimba dika alaika lasarroni an ad'aka hatta tahsyara min afwahin satta wa aimul la umattilanna bisab'ina minhum makanak. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah, demi Allah nanti aku akan melakukan hal yang sama kepada mereka, 70 laki-laki mereka tak lakukan sama sebagaimana mereka melakukan kepada muhai pamanku ya. Maka beliau itu benci banget kepada satu Hindun ya, sebagai promotor pembunuhannya Hamzah. Yang kedua eksekutornya siapa?
Wahsy. Nanti ada cerita ketika beliau itu menaklukkan kota Makkah tahun 8 kenabian, 8 Hijriah maksud saya. Tahun 8 Hijriah. Apa kata Rasulullah SAW? Semua manusia tulaqa, bebas. Kecuali seingat saya 15 orang. 15 orang. Nomor 3 itu Hindun, jangan sekalian. Nomor 3 itu Wahsy. Nomor 8 apa nomor 6 itu Hindun. Gak ada amnesti bagi mereka. Di mana kalian ketemu mereka? Penggal kepalanya kata Nabi. Karena saking sakit hatinya Nabi melihat Hamzah diperlakukan seperti itu oleh Hindun dan Wahsy itu. Cuma subhanallah, kalau Allah sudah memberi hidayah itu siapapun diberi hidayah. Wahsy itu datang tutup muka syahadat di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, apakah la ilaha illallah menghapus semua kesalahan? Iya. Apakah la ilaha illallah akan mengampuni semua dosa-dosa kami? Iya. Kalau begitu ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad wa asyhadu annaka Rasulullah. Baik. Siapa kamu saudaraku kata Nabi? Dia buka wajahnya, merah pada muka Nabi. Tangannya Tangannya itu betul-betul kuat memegang pedangnya, marah. Tapi dia sudah syahadat. Beliau diam lama sekali. Antara marah sama menerima dia sebagai muslim. Ya karena memang orang sudah masuk Islam, apapun dosanya, walaupun membunuh Nabi, apalagi paman Nabi, diampuni jemaah sekalian. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas sampai membunuh pamanmu, bahwa mereka jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Anda bayangkan, Nabi disuruh menyampaikan itu di hadapan orang yang selama ini beliau incar. Berat tuh jadi Nabi jemaah sekalian ya. Kalau kita bunuh saya baru taubat. Enggak, Nabi harus menyampaikan itu di tengah emosi yang betul-betul memuncak. Akhirnya apa kata beliau? Wahsy, okelah, keislamanmu kami terima. Kamu jadi saudaraku sekarang. Tapi satu permintaanku wahai Wahsy. Apa ya Rasulullah? Saya siap melaksanakannya. Selama aku hidup jangan pernah mukamu tampak di hadapan saya, kata Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Karena setiap lihat wajahmu saya teringat jenazah pamanku yang kamu mutilasi. Siap ya Rasulullah. Jadi Wahsy itu nek ketemu Nabi itu langsung pergi menjauh. Sampai Nabi Muhammad wafat. Takut beliau, takut menyakiti Nabi untuk kedua kalinya. Nah jemaah sekalian, ini bagaimana Nabi Muhammad SAW peduli terhadap keluarganya. Ketika mereka sedih, beliau juga sedih. Ketika mereka tersakiti, beliau merasa sakit. Dan ketika mereka meninggal, maka beliau juga merasakan sedih yang luar biasa. Jangan kebalik sebagaimana sebagian orang hari ini. Ketika keluarganya sakit, alhamdulillah. Kenapa? Saingan jualan berkurang. Ketika dia meninggal, alhamdulillah. Kenapa? Warisannya banyak misalkan ya. Ya semuanya. Kalau Rasulullah SAW mencontohkan untuk terus peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan yang paling layak mendapatkan kepedulian kita adalah siapa? Orang yang paling dekat dengan kita. Kemudian selanjutnya kaum muslimin di sekitar kita dan mereka yang betul-betul berjasa untuk Islam. Itulah mereka yang paling layak mendapatkan kepedulian dari kita. Demikian barakallahu fikum ajmain. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.